Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita hari ini? Ada sukacita, amin. Kita berikan sekali lagi sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan. Hari ini di HS Makassar kedatangan tamu spesial dari Pulau Kalimantan. Beliau adalah Gembala Pelaksana Gereja YHS Banjarmasin. Selamat datang Pastor dan Ibu, dan hari ini beliau akan memberikan kesaksian tentang bagaimana baiknya Tuhan dan bagaimana melalui sebuah proses yang panjang, yang tidak mudah dan juga mungkin menyakitkan, tetapi tetap ada Tuhan di setiap jalan dan Tuhan pasti mengubahkan. Percaya katakan amin. Tanpa menunggu lebih lama, saya mengundang dengan hormat Pastor Aris Narang dari Kalimantan untuk menyampaikan kesaksian dan firman Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Sekali lagi beri kemuliaan untuk Tuhan. Silakan. Terima kasih Pastor Mada. Shalom saudara. Ada sukacita pada hari ini? Amin, puji Tuhan. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya bersama dengan istri baru hari Jumat datang ke Pulau Sulawesi, dan ini yang kedua dari 9 tahun yang lalu. Makassar sangat berubah dan saya percaya jemaat YHS Makassar diberkati luar biasa. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, sebelumnya saya ingin perkenalkan diri, tadi sudah diperkenalkan oleh Pastor Mada. Nama saya lengkapnya adalah Aries Markurius Narang. Usia saya sekarang 54 tahun. Ya, saya dari keluarga Narang di Kalimantan. Ya, mungkin kalau ada yang dari Banjarmasin atau Kalimantan Tengah, saya pasti tahu. Nah, ini ada foto saya masih muda, masih remaja, ya, masih imut-imut kali ya. Nah, itu. Gantengan sekarang dari yang dulu kali ya. Ya, ini keluarga saya, ini saya masih muda, saudara. Dan memang hidup saya tidak mudah dan banyak sekali yang saya hadapi di dalam kehidupan ini sampai saya ada sekarang ini karena kemurahan Tuhan. Saya melayani Tuhan ini adalah kemurahannya. Ya, saya cerita sedikit tentang bagaimana saya dalam kehidupan saya. Saya dari keluarga yang mohon maaf ya, orang tua saya berada, ya, papa, mama, ya, kami dari pengusaha, ya, dan saya lahir di Banjarmasin 54 tahun yang lalu, ya, besar di Banjarmasin dari SD sampai SMP, kemudian saya dikeluarkan habis tamat, saya harus keluar dari Banjarmasin karena Banjarmasin buat saya hari-hari tanpa berkelahi, tanpa fight, saya pasti selalu ada. Jadi saya harus dikirim orang tua saya keluar dari Kalimantan Tengah, harus saya dikirim ke luar negeri. Waktu itu saya harus pergi, dikeluarkan dari Banjarmasin, harus pergi disekolahkan di Singapura. Saya masuk secondary, high school, sampai 5 tahun saya di Singapura. Kemudian saya pulang, bukannya apa-apa, saya pun di Singapura selalu berantem saudara. Dan akhirnya saya dikirim kembali ke Australia, berantem juga di sana. Akhirnya saya disuruh pulang, selesaikan kuliah di Banjarmasin. Nah kemudian dalam hidup saya memang suka hobi saya dari umur 7 tahun saudara. Saya suka naik motor. Ya, sampai dengan umur 30 sekian baru saya berhenti. Ya, dari umur 7 tahun saya sudah naik motor saudara. Dan saya ikut event, ya. Akhir ujung-ujungnya semua saya tahu bagaimana event ini luar biasa. Akhirnya hampir 20 tahun saya ikut balap. Kemudian saya bisa juara umum, saya sempat dikirim sebagai pembalap nasional pada waktu itu. Ya. Akhirnya di kehidupan muda saya itu saudara, hobi saya bisa saya lakukan. Nah, saudara yang terkasih, dalam kehidupan ini saya mengalami hal-hal yang ekspektasi saya, wah saya punya prestasi, saya punya apapun yang Tuhan waktu itu saya sudah tahu, saya mengenal Tuhan, kami dari keluarga Kristen, tapi pada saat itu ya tidak pernah ke gereja, saudara, tidak tahu tentang firman Tuhan, tapi saya tahunya tentang bagaimana hidup ini jadi hebat begitu. Saya nih hebat, saya jagoan, saya juara seperti itu. Nah, momen inilah yang
orang tua saya melihat ya sudah kamu jalanin hidup kamu saja seperti itu. Nah, suatu ketika saya dipindah orang tua saya ke Kalimantan Tengah untuk belajar untuk bekerja, saudara. Nah, singkat kata saya harus dinikahkan, harus mencari seorang wanita yang mungkin orang tua saya bilang kamu harus cari orang Dayak, karena saya adalah suku saya Dayak. Jadi kamu harus cari orang Dayak. Bingung lah saya cari kan. Akhirnya saya bertemu dengan istri saya. Ya, kami menikah pada tahun 1996. Ya, kami menikah di gereja. Kemudian pada waktu itu kami baru masih mudanya, masih playboy begitu, tapi Tuhan waktu itu masih menuntun saya untuk saya bisa bertobat. Tapi saya tidak tahu apa itu pertobatan. Akhirnya saya menemukan istri saya, dan bersama dialah yang selalu menjaga saya, melindungi saya pada saat itu. Walaupun dia waktu itu setelah kami menikah, hamil, kemudian kami punya anak pertama. Ya, sudah punya anak pertama, saya waktu itu jatuh di dalam pertemanan yang tidak baik ya. Saya bertemu dengan orang-orang yang penyalur narkoba, saudara. Ya, saya masukkan narkoba ke Kalimantan Tengah dan saya punya diskotik mungkin besar dari ini saya punya. Dan akhirnya beberapa tahun saya 98 akhirnya saya pernah OD. Nah, disitulah Tuhan jamah saya, saudara. Bersama dengan istri saya melihat itu. Waktu itu Tuhan ada untuk saya. Saya diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dan istri saya bilang, ini adalah pertobatan, Pak. Dan saudara, setelah saya mengalami OD, saya tinggalkan semua itu. Masuklah saya di dalam dunia politik, saudara. Saya asik di politik pada tahun 98. Bapak Ibu tahu bahwa pada waktu itu ada hal yang kerusuhan yang besar dan situasi politik berubah. 99 saya bergabung dengan partai besar, Partai Merah, PDI Perjuangan. Ya, akhirnya 5 tahun saya ikuti. Kemudian 2004 ya, pada saat itu saya terpilih menjadi ketua DPRD. Ini saya pikir bahwa ini adalah kekuatan saya. Saya hebat, saudara. Saya tidak tahu itu sebenarnya adalah Tuhan yang berikan. Pada waktu itu saya pikir, saya lupa bahwa semua itu ya adalah kebaikan Tuhan. Nah, saudara, ketika saya menjadi ketua DPRD, di umur saya masih muda, saudara. Umur 32 tahun. Ya. Dan pada saat itu juga berjalan dengan baik, seperti biasa, saudara. Kemudian saya pernah maju sebagai calon wali kota di Palangkaraya juga, saudara. Walaupun waktu itu memang Tuhan tidak izinkan, jadi akhirnya saya tidak berhasil. Nah, semasa saya masih muda itu saya megang semua organisasi yang ada di kota Palangkaraya, di Kalimantan Tengah. Pengalaman karir saya ya semua ada ketua pramuka, ya. Kemudian untuk KONI Provinsi Kalimantan Tengah, saudara tahu KONI Provinsi kan? Nah, di mana di dalam olahraga saya sudah pada tingkatan yang paling atas, saudara. Ya, istilahnya membawai semua olahraga itu. Nah, saya merasa hebat gitu. Dan saya juga pernah dalam karir saya pernah mengikuti kegiatan Lemhanas. Ya, ini Lemhanas, ini sudah paling tinggi di dalam status seorang pribadi begitu. Kalau orang mau jadi polisi apa ikut Lemhanas, saudara. Ya, nah ketika saya memegang organisasi-organisasi lain juga ada lanjut PPT-nya, ya ini DPRD ya bersama dengan kawan-kawan saya memimpin 24 orang pada waktu itu di DPRD ya sampai tahun 2025. Ini saya sebagai ketua Dewan Pimpinan Cabang suatu organisasi, kalau saudara Bapak Ibu tahu, Hiswana Migas itu himpunan pengusaha minyak dan gas. Nah, kebetulan saya adalah pengusaha minyak di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan sampai dengan sekarang ya, saudara. Nah, dan saya pada waktu itu melaksanakan rapat KONI Kalteng terbaik se-Indonesia, saudara. Wah, saya dikenal orang, ya, dihormatin orang. Bahkan Pak Menteri pada waktu itu, Pak Erick Thohir memanggil saya, ya kami karena terbaik ketua KONI-nya. Wah, saya bilang saya bangga dengan diri saya, saudara.
Tapi itu semua nanti ada akhirnya. Lanjut. Nah ini keluarga saya yang sekarang setelah saya dipulihkan, ini keluarga saya punya 4 anak, ya 1 menantu, dan sekarang puji Tuhan sudah punya 3 cucu. Ya, 3 cucu yang lucu-lucu, ya bersama dengan kami sekeluarga. Ya, anak-anak saya sudah berhasil dalam studi, dalam keluarga. Yang pertama sudah lulus di Brisbane, Australia. Ya. Kemudian anak saya nomor 2 sudah lulus di Jerman. Kemudian anak nomor 3 baru saja lulus dari SMP. Nah memang agak jauh saudara. Tapi Tuhan berikan kami kepercayaan untuk anak ketiga dan keempat. Dan yang keempat baru naik ke kelas 2 SMP saudara. Inilah keluarga saya saudara. Lanjut. Nah akhirnya saya bisa melayani Tuhan. Dari seluruh perjalanan kehidupan saya yang saya alami dan saya hadapi saudara. Luar biasa kemurahan Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan di Mazmur 23 ayat 6 dikatakan begini. Sesungguhnya kebaikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan tinggal dalam rumah Yahweh sepanjang masa saudara. Dan saya percaya firman ini luar biasa yang saya pegang saudara. Dan firman Tuhan katakan juga dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang aku rancangkan atasmu. Firman Yahweh, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu masa depan dan pengharapan. Nah saudara, dalam masa pertumbuhan waktu itu saya belajar menghadapi berbagai tantangan hidup. Ketika saya tahu firman, tidak semua jalan yang saya lalui mudah saudara. Ya, ada kegagalan, ada kekecewaan, ada kehilangan dan pergumulan yang pada saat itu membuat saya harus belajar bersandar kepada Tuhan. Ketika Tuhan pakai saya ingat sekali 2010 pertama kali saya dikenalkan dengan senior pastor Jun Diantoro, adik dari Bapak senior pastor Yusak di Palangkaraya karena ini hor kami. Ya, saya kenal pertama. Ya, karena waktu itu ada adik sepupu saya menikah, saya harus mewakili orang tuanya untuk speech atau sambutan. Ya, akhirnya duduk bersebelahan dengan senior pastor Chun dan pada waktu itu almarhum Ibu Erika katakan, Pak Aris mau ikut ke Israel? Mungkin saya ditangkap Tuhan pada waktu itu saudara, tapi saya tidak sadar. Hanya saya sampaikan dengan istri saya, Mah ini waktunya kita harus bisa berangkat bersama-sama dengan Pak Gembala. Nah pada waktu itu kami berangkat, singkat kata kami bertemu dengan Pastor Billy, Pastor Lia pada waktu itu. Kami belum tahu tujuan dalam pertemuan itu. Tapi setelah pahami bahwa pertemuan itu adalah awal Tuhan menangkap saya. Tuhan mau pakai saya untuk melayani Tuhan Yesus. Nah saudara, namun di setiap musim kehidupan saya dari tahun 2010-2011 itu tidak mudah saudara. Pada waktu itu saya masih duduk sebagai anggota DPRD Provinsi. Dan saya masih pegang organisasi-organisasi besar di Kalimantan Tengah. Ya. Dan pada waktu itu paman saya pun juga waktu itu gubernur Kalimantan Tengah di 2005 sampai 2010. Orang tua saya papa saya adalah ketua DPRD Provinsinya. Saudara itu buat saya, wah itu dahsyat luar biasa. Tetapi hal itu saudara bukan menjadi patokan orang Kristen atau orang percaya saudara. Kenapa? Karena tadi saya katakan di setiap musim kehidupan Tuhan pasti akan menunjukkan kasih-Nya dan penyertaan. Yang percaya katakan amin. Ya. Dan ketika saya lemah pada waktu itu karena saya mengalami kekalahan pilkada saudara, saya hampir gila. Ya gila. Gak tahulah bagaimana kalau mungkin Bapak Ibu pernah merasakan perasaan paling bawah drop saudara. Ketika saudara merasakan kehilangan orang-orang yang dulunya dekat dengan saudara karena ada kepentingan. Dan setelah saudara tidak menang, tidak sukses, tidak berhasil, orang-orang yang ada di sekitar saudara meninggalkan saudara. Apa yang saudara rasakan? Pasti saudara merasa down, membenci dan ini. Tapi puji Tuhan, Tuhan punya rencana dalam hidup saya. Karena pada saat itu ketika saya lemah, ketika saya bingung, Dia memberi arah yang baik. Saya dikirimkan seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yaitu Pastor Jun pada waktu itu. Yang membawa saya untuk pelayanan, mau membawa saya orang yang mungkin pada waktu itu orang saya dikenal semua orang.
Ya, mungkin kalau saya duduk di gereja orang tahu semua di Palangkaraya, di Banjarmasin. Nah, ketika itu singkat kata saudara, saya bisa melayani Tuhan dan saya dipercaya oleh Pastor Chun untuk mengembalakan JHS Banjarmasin. Ini adalah kemuliaan Tuhan yang luar biasa dan saya tidak pernah berpikir karena saya pernah jatuh paling bawah dan Tuhan mengangkat saya kembali untuk hidup dalam kehidupan yang lebih baik. Karena dikatakan di dalam Yesaya 41 ayat 10 dikatakan janganlah takut karena aku ada bersamamu. Janganlah bimbang karena akulah Elohimmu. Aku akan menguatkanmu, ya aku akan menolongmu. Aku akan menopangmu dengan tangan kebenaranku. Apa yang terjadi? Kebenaran Tuhan terjadi dalam hidup saya. Memasuki masa dewasa, Tuhan semakin membentuk karakter dan iman saya, saudara. Saya belajar bahwa keberhasilan bukan hanya tentang pencapaian, kesuksesan, menjadi juara, menjadi pemimpin, menjadi orang besar atau penjabat, bukan saudara. Tetapi tentang kesetiaan berjalan bersama Tuhan. Saya setia dengan Tuhan, saya melihat kesetiaan yang saya berikan kepada Tuhan. Saya mendapatkan kehidupan yang luar biasa. Punya istri yang baik, punya anak baik, menantu baik, cucu yang baik. Anak-anakku berhasil semua, usahaku diberkati, pelayananku diberkati. Kemanapun aku melangkah, Tuhan Yesus ada bersama denganku. Amin saudara. Tepuk tangan untuk Tuhan kita yang besar. Karena saya melihat bagaimana Tuhan membuka pintu-pintu yang tidak pernah saya bayangkan. Sebelum menolong saya melatih semua badai itu. Karena dalam kehidupan keluarga saya, orang mampu, orang besar, orang tua saya kaya. Ya, tapi kekayaan itu bukan bisa menyelamatkan saya. Uang tidak bisa menyelamatkan saya. Saya sudah pernah sekolah di Singapura 5 tahun, di Melbourne 1 tahun, di Sydney. Pernah saya alami semua. Bahkan saya mau ke Toronto. Semuanya sudah saya jalani. Semuanya tidak berhasil saudara. Tetapi keberhasilan yang saya capai, saya menyaksikan kebaikan Tuhan. Anak-anak semua diberkati. Ya, keluarga besar di keluarga. Usaha diberkati. Bahkan sampai detik ini pelayanan saya diberkati. Dan gereja YS tambah besar di kota Banjarmasin. Banyak sekali yang saya rasakan dengan kehidupan ini. Karena saya merasa dengan kemampuan saya tidak bisa. Tetapi karena kasih karunia Tuhan selalu cukup. Kini usia saya 54 tahun, ya. Saya dapat berkata dengan penuh keyakinan bahwa hidup saya adalah bukti kasih setia Tuhan. Ini tanggal 1 April 2026 saya ulang tahun dan ditopang tangan oleh senior Pastor Chun di rumah didoakan. Karena saya percaya topangan tangan, urapan Tuhan turun dalam hidup saya sampai selama-lamanya. Dan ini ya membentuk pribadi saya yang lebih mengenal Tuhan Yesus. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Filipi 1 ayat 6. Ya, aku yakin akan hal ini bahwa dia yang memulai pekerjaan baik di dalam hidupmu, yaitu hidupku, akan melanjutkannya sampai akhir pada Yesus Kristus. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya menyerahkan masa depan saya kepada Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan telah memimpin saya selama umur saya sampai dengan 54 tahun. Akan tetap memimpin langkah saya sampai akhir hidup saya, saudara. Karena Tuhan yang saya kenal tidak pernah gagal dalam setiap musim. Karena kasih setianya yang cukup, penyertaannya yang selalu nyata dalam hidup saya. Dan anugerahnya selalu ada dalam kehidupan saya. Saya undang istri saya ke depan ya, untuk menyaksikan apa yang sudah dia alami. Karena istri saya ini adalah istri yang pendoa. Ya, karena ada orang yang berhasil seperti saya, karena ada istri saya yang suka berdoa. Izin ya Bapak Ibu, boleh istri saya menyampaikan kesaksian? Boleh? Oke, terima kasih. Boleh sekali lagi diberi semangat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Silakan Ibu Imelda. Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bersaksi seperti yang sudah disampaikan suami saya tadi, memang sampai tahun ini kami sudah berumah tangga 31 tahun. Banyak proses kehidupan yang kami lewati
secara tadi di dalam karir suami, saya selalu mendampingi. Banyak memang proses sebenarnya tidak enak sebagai seorang istri, sebagai pendamping. Karena berada di bawah nama besar keluarga dari pihak suami. Saya harus bisa menyesuaikan diri sebagai seorang pasangan, sebagai seorang istri. Di saat suami saya melewati proses kehidupan dari paling terbawah sekalipun, pada saat dia mengalami di karir politiknya 2 kali kalah dalam pemilihan, pertama bupati, yang kedua wali kota. Di situ memang drop ya, karena berada di bawah nama keluarga besar. Saya merasa pada saat itu orang meninggalkan kami, orang menghina, orang mencaci maki. Ya. Tapi saya selalu bawa dalam doa. Kalau suami saya tadi bilang mungkin dia sudah hampir gila, itu memang benar Bapak Ibu. Saya selalu bilang sama suami saya, sabar, memang menghadapi suatu proses kehidupan itu tidak selalu enak Bapak Ibu. Dan suami saya ini masa lalunya memang orangnya temperamental Bapak Ibu. Nah itu adalah saya sebagai seorang istri juga merasakan stres. Karena belum pernah menghadapi suasana seperti itu. Saya pernah, gak apa-apa ya saya buka dikit Pak. Saya pernah dipulangkan ke rumah orang tua saya. Karena mungkin suami saya merasakan waktu masa mudanya mungkin merasa di lingkungan orang tua yang selalu ada gitu ya. Dan merasa maaf mungkin waktu itu otoriter. Jadi mungkin dengan pasangan hidup mungkin semaunya gitu ya Bapak Ibu. Sampai pada anak saya yang nomor 1 itu saya selalu berusaha untuk tidak menangis di depan anak saya. Tidak mau menangis gitu karena saya tidak mau anak saya melihat mamahnya itu luka, mamahnya itu menangis. Karena suami saya ini kalau dulu ribut, KDRT ya kalau gitu bahasanya sekarang. Itu yang saya alami Bapak Ibu. Selama 15 tahun pernikahan, masa-masa sulit saya, tapi saya selalu bawa di dalam doa. Karena saya melihat orang tua saya itu, mama saya itu menghadapi papa itu juga selalu dengan sabar. Memang kalau secara manusiawi saya tidak tahan, saya pun sempat putus asa, sempat ingin berpisah. Tapi saya selalu melihat Tuhan itu sebagai juru selamat saya, Tuhan itu sebagai pendamping saya. Saya selalu ingat Tuhan selalu berfirman, kamu sekali-kali tidak akan pernah aku tinggalkan. Selalu itu yang teringat di saya. Pada saat suami saya berlaku kasar terhadap saya, mencaci maki saya hanya bisa menangis Bapak Ibu. Ujung-ujungnya saya selalu bawa di dalam doa. Karena saya percaya kalau saya yang merubah karakter suami saya mungkin saya tidak bisa. Yang ada ujung-ujungnya mungkin saya dan suami mungkin tambah ribut. Jadi hanya bisa diam, tapi diam itu bawa di dalam doa. Memang masa penantian saya menuai seperti sekarang itu panjang. Ya hanya memang butuh kesabaran kita sebagai seorang wanita. Jadi saya selalu bawa dalam doa dan saya percaya Tuhan yang akan membentuk dan merubah karakter saya, suami saya. Setelah 15 tahun perjalanan, puji Tuhan, di saat proses-proses kehidupan yang kami alami, di saat itulah Tuhan membentuk suami saya. Dan seperti yang Bapak Ibu lihat sekarang, Tuhan menangkap suami saya itu luar biasa. Jadi saya percaya pada saat kita menghadapi suatu proses, jangan pernah takut Bapak Ibu, terutama ibu-ibu yang ada di sini, tempat ini. Pada saat kita mengalami mungkin dalam rumah tangga tidak baik, serahkan semuanya dengan Tuhan. Memang pada saat itu Tuhan tidak langsung menjawab seperti yang saya alami. 15 tahun saya mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Memang baik gitu. Ujung-ujungnya memang baik. Tapi menghadapi itu mungkin tidak semua wanita yang tahan Bapak Ibu ya. Jadi satu-satunya kunci adalah sandarkan diri kita sama Tuhan. Tetap sabar dan percaya doa kita tidak akan pernah Tuhan tidak dengar. Seperti yang saya sekarang alami, kami mengalami luar biasa sukacita,
Suami saya betul-betul bertobat luar biasa. Dari yang dulu tidak baik sekarang sangat baik. Puji Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Dari cerita ini, kesaksian ini bukan cerita dracin atau drakor. Ini adalah kisah nyata dari Pastor Aris dan juga istri. Dan sebelum Gembala Senior menyampaikan firman Tuhan, ada 1-2 pertanyaan untuk Bapak dan Ibu. Untuk Pastor Aris, kira-kira titik dalam kehidupan Pastor Aris yang membuat akhirnya Pastor Aris itu sadar, bertobat, dan kalau orang bilang kan tobat kumat gitu ya Pastor ya. Tetapi ini benar-benar sadar, bertobat, dan akhirnya memutuskan untuk hidup dalam kebenaran Tuhan hingga saat ini. Ya, pastinya saya tidak langsung hanya bisa bertobat. Mulut katakan tobat, tapi hati pada waktu itu masih belum. Saya sempat melayani, mau mundur, ya, tapi Tuhan tangkap, mau maju lagi, mundur lagi, Tuhan tangkap. Nah, hal itu tidak mudah saudara, tapi keyakinan saya bahwa saya melihat kebaikan Tuhan ketika saya jatuh di dalam dosa, ya, jatuh di dalam kegagalan, di situ saya melihat, saya sudah capek, lelah, karena saya mengandalkan diri saya, mengandalkan kemampuan saya hebat. Saya serahkan kepada Tuhan. Ketika saya menyerahkan kepada Tuhan, itulah timba baliknya. Tuhan yang berperan dalam hidup saya. Semua Tuhan yang berperan. Dan ketika Tuhan yang berperan, hidup saya jalannya lurus, hidup saya tenang, dan saya sukacita dan ada damai sejahtera. Terima kasih. Puji Tuhan. Luar biasa. Jadi sejak lahir itu memang Kristen. Ya, orang tua saya Kristen. dan memang keluarga kami adalah yang pertama kali di Kalimantan itu dari opa saya atau buyut saya itu, ya, nenek moyang saya itu yang sebagai fungsionaris ya istilahnya. Missionaries gereja karena pewarta gereja lama, Injil. pewarta Injil ya opa. Jadi sejak lahir itu sudah Kristen tapi memutuskan untuk benar-benar melayani Tuhan sungguh-sungguh di kepala usia berapa Pastor? Saya di sekitar umur 42, 41 ya. Jadi Bapak Ibu di sini yang mungkin baru kenal Tuhan sudah sejak lahir atau baru beberapa tahun yang lalu, tidak pernah ada kata terlambat untuk next level melangkahkan diri melayani Tuhan. Amin. Terima kasih. Amin. Ya. Terima kasih banyak Pastor Aris dan Ibu. Silakan Pastor. Oke, thank you. Saya akan menyampaikan firman 20 menit ke depan. Menurut saudara, senjata iblis yang paling hebat untuk menjatuhkan manusia itu apa? Coba dijawab dalam hati saja. Ada yang berkata penyakit? Bukan. Ada yang berkata kutuk? Bukan. Penyakit oleh bilur-bilurnya sembuh, kutuk sudah ditanggung Yesus di Golgota. Apa yang dijadikan iblis sebagai senjata untuk menjatuhkan manusia? Satu kata, yaitu D-U-S-T-A. Apa? Semua katakan apa? Dusta. Yohanes 8 ayat 44. Kamu berasal dari iblis sebagai bapamu, dan kamu melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia sejak semula adalah pembunuh dan tidak tinggal dalam kebenaran, karena tidak ada kebenaran di dalam dia. Ketika ia berkata dusta, ia berkata dari dirinya sendiri, karena ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Iblis itu penipu ulung. Kalau ada tokoh di luar namanya penipu ulung, ya saudara bisa menyimpulkan sendiri siapa sosok itu. Senjata utama iblis itu bukan serangan sakit penyakit, ketakutan, kutukan, tapi kebohongan. Sebab itu jangan mau dibohongi. 3 bentuk kebohongan yang iblis
lakukan untuk menghancurkan hidup manusia? Ada 3. Kebohongan tentang Tuhan. Dia bohong tentang Tuhan. Manusia dibohongi tentang Tuhan. Bahwa Tuhan itu tidak baik, bahwa Tuhan itu tidak ada, Tuhan itu tidak peduli, Tuhan itu marah. Kalau engkau begini dia akan meninggalkanmu, itu bohong. Sebab itu saudara mesti paham firman Tuhan. Setiap pagi, bangun pagi, sebelum saya lakukan ini, saya selalu membuat redaksi untuk saya bagikan ke pemuritan 2026. Kalau ada dari antara saudara yang belum menerima suara saya setiap pagi, silakan daftar. Dan besok Senin juga ada Zoom pemuritan 2026. Saya bikin setiap pagi, termasuk tadi pagi. Maksud saya adalah supaya mengeliminir kebohongan iblis. Saya mengekspos Tuhan itu baik, Tuhan itu peduli. Nah, kebohongan yang kedua, yaitu kebohongan tentang diri. Iblis bohong tentang diri kita ini. Dia berusaha untuk mendoktrinasi kita. Kamu itu tidak layak, dosamu banyak. Kamu pecundang, kamu gagal. Untung Bu Aris enggak dibohongi. Mungkin dibohongi tapi gagal iblis. Suamimu sudah kayak begitu, enggak mungkin berubah. Tetapi ternyata berubah. Nah, kalau percaya dusta, wah itu bahaya. Contoh, seandainya ada remaja putri, karena pergaulan bebas, kemudian iblis membohongi dia. Kamu sudah enggak virgin, enggak mungkin kamu bisa punya pasangan yang baik. Enggak mungkin kamu bisa punya rumah tangga bahagia. Habis saudara kalau percaya. Sebab itu, pahamilah. Kalau iblis berkata, kamu enggak akan bisa lepas dari kecanduan, Pak Aris Narang bisa. Kamu itu orang gagal, kamu itu tidak berharga, kamu tidak akan berhasil, kamu enggak akan ditolong. Dan saat dusta kecil dipercaya, hidup mulai kena racun. Apakah ada dari dirimu yang sedang didustai oleh iblis? Mungkin kau didustai tentang Tuhan, gagal. Buktinya kau ibadah di Geraha 2. Tapi berapa banyak dari antaramu yang didustai tentang dirimu, ada yang berhasil. Penyakitku ini turunan, gak mungkin bisa sembuh. Tolak dusta itu. Aku sudah gak virgin, gak mungkin aku bisa punya keluarga baik. Tolak dalam nama Yesus. Bahkan Bible mencatat mantan pelacur pun menjadi pahlawan karena Yahweh mengangkat dan menopang orang tersebut. Ayo kita tepuk tangan meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Saya mau beritahu kepada saudara, semua orang bisa salah, tetapi karena anugerah kita selamat. Ingatlah 3 salib. Di salib yang di sebelah Yesus, Yesus berkata kepadanya, hari ini engkau bersama aku ke Firdaus. Dia itu bisa berada di Firdaus bersama-sama Yesus. Dia tidak pernah dibaptis. Dia tidak sempat berbuat baik. Bagaimana bisa masuk ke Firdaus bersama Yesus? Sebetulnya dari kalimat peristiwa itu ada sesuatu yang rahasia.
yang saya mau sampaikan kepada saudara, bahwa itu bukti bahwa selamat adalah pemberian. Selamat adalah anugerah. Bukan karena usaha, bukan karena amal, perbuatan, dan lain sebagainya. Saya, saudara, selamat itu karena pemberian. Buktinya, ini tidak dibaptis, ini tidak sempat berbuat baik, tapi toh masuk Firdaus. Berarti kan ada sesuatu yang tersembunyi, yang mesti diekspos. Selamatmu, selamatku itu karena pemberian, karena anugerahnya. Oh, kalau begitu tidak perlu berbuat baik dong. Tidak perlu dibaptis dong, tidak perlu ibadah dong. Bukan. Kalau saudara terima keselamatan, itu pemberian, itu anugerah, lalu engkau mati, selesai. Puji Tuhan. Tapi kalau kau selamat karena anugerah, kau tetap hidup, anugerah itu menuntunmu untuk setia ibadah, menuntunmu untuk ikut melayani, menuntunmu untuk menjadi gembala di YHS Banjarmasin, menuntunmu untuk menabur. Saya punya kuda juga gara-gara Pak Aris Narang kasih kuda ke saya. Sebetulnya mau kasih sepeda motor yang tadi banyak itu loh, saudara-saudaraku. Cuma menurut saya aneh gitu, saya motor trailan gitu, saudara. Pakai trail. Pasti diketawai oleh jemaat gitu. Akhirnya diganti kuda. Lalu kudanya beranak. Wah, puji Tuhan ya. Nah, saudara-saudara, anugerah menuntun Pak Aris untuk lakukan ini. Kalau ada orang di luar berkata, yang masuk ke gereja, yang melayani, itu adalah orang-orang gagal. Enggak. Lihat ya mereka. Saya tadi bilang di launch kepada Pak Edi Bendahara, itu uangnya enggak ada serinya. Saya bilang gitu, Pak. Tapi melayani Tuhan. Jadi saudara, ketika engkau sudah selamat karena anugerah, siapa warga surga? Lambaikan tangan tinggi-tinggi warga surga. Oke ya. Ketika engkau selamat karena pemberian, karena anugerah dan masih hidup, anugerah itu menuntunmu untuk ibadah dengan setia, untuk melayani, untuk berkorban, untuk mengasihi keluarga rumah pertama, untuk mengasihi rumah kedua, dan setia kepada rumah yang ketiga. Setuju bilang amin? Bilang amin. Boleh tepuk tangan semua warga surga, lebih kuat lagi. Jangan mau dibohongi tentang dirimu. Iblis itu kalau menasehati kan gini, lihat dirimu. Kamu enggak kaya, sudah enggak kaya, enggak pinter lagi. Paling tidak kalau enggak kaya itu yang pinter gitu loh. Sudah enggak kaya, enggak pinter. Kalau kamu enggak kaya, enggak pinter, ya baik gitu loh. Supaya dengan kebaikanmu ada orang yang tertarik sama kamu kasih kerjaan. Sudah enggak kaya, enggak pinter, enggak baik. Kalau enggak kaya, enggak pinter, enggak baik, ya diam. Kamu itu enggak kaya, enggak pinter, enggak baik, banyak omong lagi. Lalu iblis bilang begini, kamu enggak kaya, enggak pinter, enggak baik, banyak omong. Mati oh sana, matilah sana. Itu nasihat iblis. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, see yourself as God sees you. Lihatlah dirimu seperti Tuhan melihatmu. Jangan melihat dirimu seperti iblis melihatmu. Saya bikin diagram ini, coba bisa dilihat gambar ini. Senjata utama iblis adalah dusta. Elohim melihat kita berharga dan dikasih. Iblis melihat diri kita, dia bohong
Kamu nggak berharga, kamu nggak diinginkan. Dirimu itu berharga dalam nama Yesus. Katakan amin. Elohim melihat kita diciptakan dengan tujuan. Iblis bohong. Tidak punya tujuan hidupmu itu. Elohim melihat kita diampuni, ditebus. Iblis dusta, kamu itu terikat dosa, tidak bisa dilepaskan. Sudah OD atau DO tadi? OD, tidak mungkin bisa dilepaskan. Bohong itu. Untungnya tadi ada yang saksi toh, ada yang bersaksi Pak Aris ini. Sempat OD. Kalau sampai didustai, nggak mungkin bisa lepas. Bisa. Saya beritahu kepada saudara, ikatan sekuat apa, belenggu, seketat apapun, lepas oleh karena kuasa di dalam Yesus Kristus Tuhan lebih besar. Ayo kita tepuk tangan 10 kali lebih meriah dari itu bagi Yesus. Elohim melihat kita, kamu kuat dan mampu. Iblis membohongi, dirimu itu lemah dan tidak berdaya. Bohong itu. Lagi, Elohim melihat kita, kamu itu anak dan ahli waris. Tapi iblis dusta, kamu bukan siapa-siapa. Jangan mau dibohongi tentang dirimu. See yourself as God sees you. Kamu enggak berharga, jangan percaya. Saya bacakan satu ayat yang mungkin enggak pernah saudara dengar di khotbah atau dibaca pun lewat. Tetapi saya mau tunjukkan ke saudara. Yeskiel 9 ayat 4. Dan Yahweh berfirman kepadanya, berjalanlah ke tengah-tengah kota Yerusalem, dan goreskanlah sebuah tanda di dahi orang-orang yang berkeluh kesah dan bersedih, karena segala kekejian yang dilakukan di antara mereka. Jadi Tuhan itu peduli kepada Israel. Kalau iblis kan berkata, Tuhan gak peduli sama dirimu. Tapi Tuhan itu peduli kepada yang dikasihi ini. Saudara itu dikasihi Tuhan. Katakan bersama saya, aku dikasihi Tuhan. 1, 2, 3, aku dikasihi Tuhan. Nah, Tuhan memberi tanda. Karena kekejian orang-orang di sekitarnya, Tuhan memberi tanda yang dikasihi ini. Dikasih tanda. Kata tanda di dalam bahasa Inggris itu mark. M-A-R-K. Dalam bahasa Ibrani, taf. Dalam Ibrani kuno, gambarnya tulisan taf itu adalah ini. Seperti salib. Ibrani Paleo Hebrew, itu tulisannya taf itu kayak salib begitu. Taruh di sini. Secara visual kuno, Paleo Hebrew memang menyerupai tanda salib. Dikasih tanda. Berarti Tuhan itu peduli. Iblis berkata, engkau bukan siapa-siapa. Tuhan itu tidak peduli sama kamu. Dari mimbar ini saya mau sampaikan kepada Geraha 2, baik yang muda, siapapun saudara. Tuhan peduli. Saya teringat kepada peristiwa ketika orang Israel di Mesir. Disuruh kasih tanda di pintu, tanda darah. Selamat mereka. Dan tanda itu sampai di Wahyu. Ternyata dikasih juga tanda di dahi. Di Wahyu pasal 7 ayat 3. Jangan kamu merusak darat, laut, maupun pepohonan, sampai kami dapat memeteraikan hamba-hamba Elohim kami pada dahi mereka. Ini tentang rombongan orang-orang yang diselamatkan. Dikasih tanda di dahi. Sebab itu saya tidak berhenti-henti untuk melayani jemaat dengan pengurapan di dahi. Saya imani pengurapan di dahi yang diberikan. Tuhan memberi tanda dalam dirimu. Engkau adalah yang dikasih, yang diproteksi, yang dipelihara, yang diselamatkan. Hadapi semua tantangan di bulan itu. Percaya, katakan amin. Ayo kita tepuk tangan bagi Yesus Kristus Tuhan. Yang paling berbahaya itu bukan kesalahan yang dilakukan seseorang.
tetapi kebohongan yang dipercayai. Dusta iblis yang dipercayai, itu bahaya sekali. Dan ironisnya, banyak orang lebih percaya suara iblis tentang dirinya daripada suara Tuhan tentang dirinya. Percayalah suara Tuhan, saudara, bukan suara iblis. Kalau engkau punya masa lalu, Tuhan tidak melihatmu berdasarkan masa lalumu. Tuhan melihatmu melalui Kristus. Karena engkau in Christ, engkau di dalam Kristus. Bapa Yahweh melihatmu, melihat Kristus, engkau ada di dalam Kristus. 2 Korintus 5 ayat 7, 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Semua yang lama sudah berlalu, sesungguhnya semua yang baru sudah datang. Amin. Katakan bersama saya, identitasku ada di dalam Kristus. 1, 2, 3. Identitasku ada di dalam Kristus. Terakhir, kebohongan tentang Tuhan jangan percaya. Tuhan itu baik. Kebohongan tentang diri, percayalah Tuhan itu peduli padamu. Ya tapi kok doaku gak dijawab. Ya tapi kok ketika aku butuh dia gak merespon. Hari ini yang saya bagikan kepada semua di pemuridan 22:6, suara saya adalah bicara begini. Saat doa terasa tidak terjawab, bukan karena Tuhan menolak, tetapi Tuhan punya rencana lain. Saya beri contoh Maria Marta ketika lapor Yesus, saudaranya sakit. Yesus enggak bergerak, Yesus enggak merespon. Matilah saudaranya, yaitu Lazarus. Tapi 4 hari kemudian dibangkitkan. Ternyata ketika Tuhan diam, enggak ngomong apa-apa, nunggu 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun Bu Aris baru dapatkan jawaban. Ternyata ada rencana yang dalam supaya suaminya enggak tanggung-tanggung menjadi raja, tapi juga menjadi imam yang melayani. Sehingga tergenapi firman Tuhan, imamat yang rajani. Nah semua saudara yang raja, yang sudah bisnismen, yang berhasil, yang sibuk dalam pekerjaan, ada panggilan untuk saudara jadi imamat, imam yang melayani, raja yang melayani. 15 tahun. Delay is not denial. Penundaan itu bukan penolakan, tapi dia punya rencana yang lebih dalam, lebih baik untuk kita semuanya. Ketiga, kebohongan tentang orang lain. Iblis itu suka bohong tentang orang lain. Mungkin kebohongan 1, kebohongan 2, iblis gagal. Tapi coba cek apakah dia berhasil membohongi dirimu tentang orang lain. Banyak hubungan hancur bukan karena fakta, tetapi karena asumsi yang dipercaya. Dusta iblis tentang orang lain dipercaya. Orang itu gak suka sama kamu loh. Orang itu dia punya rencana jahat atas kamu loh. Padahal orang itu baik-baik saja. Tapi dirimu kok bisa percaya sama dustanya iblis tentang orang lain itu. Manusia itu aneh. Bisa mudah ikut benci orang yang tidak dikenal. Yang tidak kau kenal. Tidak menyakiti mereka. Tidak berinteraksi dengan mereka. Tapi kok bisa ikut benci gitu loh saudara. Pernah enggak saudara ketemu dengan orang, engkau enggak kenal dia, engkau enggak berinteraksi, engkau enggak nyakiti. Tapi karena 4 temannya ini benci kepada dirimu, ini bisa ikut benci dirimu padahal engkau enggak kenal ini. Itu bohongnya iblis dan sukses dia. Kelicikannya ini sukses besar.
Sehingga akhirnya ikut benci. Kebencian itu selalu merasa dirinya benar. Jadi kalau saudara membenci seseorang, itu loh kok bisa saudara merasa benar. Padahal gereja ini mengajarkan kan motonya changing lives through Jesus love. Mengubah jiwa-jiwa melalui kasih Yesus. Lalu kenapa? Kau benci kok merasa benar? Misal, ada Abraham jadi jemaat YHS Makassar Geraha 2. Kira-kira respon saudara seperti apa? Sudah ada Sarah kok masih ada Hagar. Lalu bisik-bisik semua. Mempengaruhi temannya. Itu loh. Habis Abraham kalau jadi jemaat YHS Makassar, saudara-saudara. Kalau Yunus jadi pelayan Tuhan di YHS Makassar, Geraha 2. Rasanya juga habis Yunus. Sudah jadi hamba Tuhan, sudah diperintah, kok enggak jelas suruh ke Niniwe pergi ke Tarsus. Full timer apa itu? Hamba Tuhan model apa itu? Lalu satu sama lain saling berbisik. Habis Yunus dibully. Kalau Petrus jadi jemaat YHS Makassar Geraha 2, rasanya juga habis dia. Sudah tua, enggak tahu tuanya. Enggak kasih contoh. Malah menyangkal. Enggak kasih teladan. Apalagi kalau Paulus jadi jemaat YHS Makassar. Wah, habis dia. Jangan deket-deket sama Saulus. Itu mafia itu. Itu preman itu. Sudah terkenal itu. Saya di satu kota oleh beberapa rekan bisik-bisik. Tapi enggak langsung ke saya. Kepada teman-teman. Beritahu itu Pastor Yusak. Jangan boleh berteman dengan si B itu. Itu Pastor Yusak gak tahu siapa si B itu. Sampailah ke telinga saya. Saya fine-fine saja karena moto kita kan changing lives through Jesus love. Saya rangkul lah. Saya berbaik-baik ria dengan dia. Ternyata, dia berperanan di gereja. Semua diaken dikasih earphone. Supaya kalau ngomong satu sama lain tidak ganggu jemaat. Cuma bisik-bisik saja pakai earphone. Apalagi, itu pelang di depan gereja dan menuju ke tempat petunjuk ke gereja itu diganti sama dia. Apalagi ya, banyak saudara. Bu Hana dikasih anjing, apalagi. Saya digalikan sumur. Gali sumur di Malang itu kan daerah pegunungan toh. Kalau gali di sumur di Makassar berapa meter timbul air. Kalau di sana saya gali itu 110 meter baru keluar sumur air. Itu juga dia galikan. Dan dia yang bayarin. Dan dia mendekati para bisnismen untuk mendukung pelayanan gereja. Loh, kenapa mesti Jangan menyerang, membenci orang yang kau tidak tahu. Abraham ternyata jadi bapak orang beriman. Petrus setia sampai akhir. Yunus akhirnya tobat.
Saulus akhirnya jadi Paulus yang menulis 13 kitab di Bible atau 14 termasuk Ibrani. Nah sementara kalau engkau nyinyir, engkau punya status tetap nyinyir. Sementara mereka ternyata orang-orang ini sedang jalani proses. Jadi kalau saudara melihat orang-orang yang sedang berproses, jangan dibenci. Saya dapatkan nasihat oleh seseorang, senior saya. Dia ngomong begini, jangan menyerang membenci orang yang kedapatan sedang berbuat salah. Nanti kesalahannya yang kau serang itu akan berbalik kepadamu. Waktu itu aku nggak percaya, saudara. Tapi walaupun nggak percaya, saya nggak lakukan. Saya ikuti nasihatnya. Jangan menyerang, membenci orang yang kedapatan sedang berbuat salah, kau serang dari mimbar. Nanti spiritnya itu akan balik menyerang kamu. Dan saya ikuti. Dalam perjalanan, ternyata saya lihat, loh dulu dia nyerang orang, si A ini nyerang temannya dari mimbar. Kenapa kamu begini. Enggak tahunya dia juga melakukan hal yang sama loh. Padahal dia ini sudah level pemimpin, bukan level Indonesia, level internasional loh. Balik, das, kena di dia. Akhirnya dia yang dipecat. Karena kesalahan sama yang dia serang. Yang lain lagi nyerang. Di mimbar tentang cerai, kok cerai. Tiba-tiba dia sendiri loh yang cerai. Ada yang nyerang lagi, anaknya hamba Tuhan kok begitu. Ternyata anaknya sendiri yang masuk penjara. Dari mimbar ini, saya rindukan supaya siapapun saudara, ketemu orang salah, doakan. Orang yang terluka suka melukai, tapi orang yang disembuhkan Tuhan suka memberkati. Jadi kalau saudara ketemu orang yang kalau ngomong itu kayak silet, sebetulnya orang yang ngomong kayak silet ini terluka dia. Dan ngapain saudara ikut-ikut mendukung orang yang terluka ini? Hurt people. Orang yang terluka itu melukai orang. Dan bahayanya adalah hatred is contagious. Kebencian itu menular. Engkau punya circle 4 benci si A dan engkau temannya 5, yang kelima, maka engkau tinggal tunggu waktu saja. Engkau akan menjadi orang kelima yang benci si A. Hatred is contagious. Saya kasih contoh di Bible. Anak Daud bernama Absalom. Absalom punya adik namanya Tamar. Tamar ini cantik sekali. Bible berkata begitu. Daud punya anak lain dari istri lain bernama Amnon. Jadi dengan Tamar, Amnon ini kakak tiri. Dan Amnon tertarik kecantikan Tamar. Amnon pura-pura sakit. Lalu Amnon ngomong sama Daud, ya aku sakit. Tolong supaya adikku kirim makanan. Daud ngomong sama Tamar, itu kakakmu sakit. Datanglah Tamar ke kamar Amnon. Amnon kemudian menyatakan sukanya sama Tamar. Wah kamu cantik, aku mencintai kamu.
Enggak bisa, kamu itu kan saudaraku. Wah, kayak gini. Jadi dia kasih, kalau istilahnya sekarang ini love bombing gitu. Kalau zaman saya, rayuan gombal gitu, saudara. Sebetulnya Tamar enggak kena love bombing, rayuan gombal. Enggak kena dia, tetap tenang. Tapi ini karena enggak sakit, kuat loh. Akhirnya melakukan yang tidak baik. Diperkosanya lah Tamar. Dan setelah tercapai, berubahlah dari cinta katanya menjadi benci setengah mati. Ini perhatian untuk para remaja putri. Jangan terkecoh dengan love bombing, rayuan gombal. Enggak usah percaya, gombal itu. Gombal, sungguh-sungguh gombal. Begitu sudah tercapai, tiba-tiba Amnon itu bisa berubah. Menjadi benci, kasar. Keluar sana kamu, keluar sana. Jadi diusir-usir. Keluarlah si Tamar dengan wajah kusut, dengan sedih, dengan air mata. Tidak sengaja ketemu Absalom. Saya terjemahkan pakai gaya bahasa kita ya. Dek, ada apa dek? Kamu kok sedih? Kamu kok kelihatannya alami buruk? Enggak apa-apa kak, enggak apa-apa. Merahasiakan loh. Tapi Absalom kan orang cerdas itu. Ditelusuri betul, ternyata Amnon memperkosanya. Wah, benci saudara, benci. 2 tahun dia simpan benci. Lalu iblis masuk. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa kok Amnon dibiarkan? Karena bapakmu itu enggak peduli sama kamu. Bapakmu itu mencintai Amnon lebih daripada adikmu. Dusta terhadap orang lain dan berhasil Absalom menjadi benci kepada Amnon dan kepada Daud. Dibunuhnya lah itu Amnon, mati. Nah, kalau terhadap Daud tidak berani dia. Hatred is contagious. Lalu dia berdiri di pintu gerbang. Semua orang Israel disebarkan kebencian. Daud itu ayah yang tidak baik, ayah yang brengsek, ayah yang tidak adil, bla 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 bla. Kena. Mayoritas rakyat Israel kena loh. Hatred is contagious. Jadi kalau saudara diajak untuk membenci orang yang enggak kau kenal, abaikan saja. Enggak usah kena. Itu dusta iblis, pakai orang itu. Oke, setelah itu terjadilah pemberontakan. Absalom memberontak kepada Daud ayahnya. Ini pasukannya besar, kalahlah Daud. Daud lari. Semua orang-orang yang mengikuti Daud lari. Dikejar sama Absalom. Ketika sudah berasa menang, dia naik kuda, rambutnya tebal, tersangkut di pohon. Sehingga Bible berkata, dia tergantung di antara langit dan bumi. Kalau orang luar berkata, alam tidak menyetujui, tidak mendukung yang berani sama orang tua. Dan ketika Yoab, pasukannya Daud menoleh, yang mengejar tergantung di pohon. Langsung ditancapkan tombak, mati Absalom. Lalu orang-orang pada datang kepada Daud. Dipikirnya Daud akan senang gitu. Absalom sudah mati. Tapi kagetlah mereka. Ternyata Daud menangis. Absalom anakku, Absalom anakku. Wah, nangis saudara, kaget mereka. Ternyata Daud ini punya kasih kepada Absalom.
Kalau bisa biarlah aku yang menggantikan kamu mati, Absalom. Nangis saudara. Berarti yang dikatakan bahwa Daud itu membenci Absalom, itu dusta iblis kena. Dan orang Israel sudah kena semua dusta itu. Ternyata tidak ada benci di dalam diri Daud, tapi ada kasih. Hati-hati saudara, kalau engkau menyerang orang yang kau anggap benci, ternyata dalamnya kasih. Dibela loh sama Tuhan itu. Hati-hati saudara. Terakhir, waktu Yesus masuk ke Yerusalem, naik keledai, orang-orang berkata, Hosana, terpujilah yang datang demi nama Yahweh, demi nama Tuhan. Mereka memegang daun palem, memberikan seperti karpet untuk dijalani oleh Yesus, memuji-muji Yesus. Tetapi setelah itu dalam tempo yang singkat, kalimat Hosana, terpujilah yang datang demi nama Tuhan berubah menjadi apa? Bunuh dia, salibkan dia, orang yang sama loh. Saudara tahu penyebabnya apa? Ini ayatnya, ayat terakhir ya. Baca di Matius itu. Matius 27 ayat 20. Namun para imam kepala dan para tua-tua itu menghasut orang banyak itu agar mereka meminta Barabas dan membunuh Yesus. Ternyata ada yang hasut. Dihasut saudara. Sebab itu dari mimbar ini saya mau sampaikan kepada saudara. Sekarang ini zamannya sosial media toh. Engkau bisa tiga klik langsung keluar YouTube pengkhotbah gereja A atau siapa. Kalau engkau mendengar khotbah yang si pengkhotbah itu menjelekkan orang, mengata-ngatai orang, skip saja. Kalau ada pengkhotbah yang kemudian kalau enggak sesuai ajarannya dianggap sesat, bidat, wah, skip saja. Jangan saudara malah berkata, cocok ini, aku subscribe saja, aku follow saja. Loh, ternyata sefrekuensi, saudara-saudara. Jemaat YHS enggak ada yang gitu. Changing lives through Jesus love, bukan dengan cara kebencian itu. Dan hari ini, siapapun saudara, tidak ada yang kena dusta iblis. Kebohongan mesti dilawan. It is written. Ada tertulis. Yesus ketika mau dibohongi iblis, selalu dia berkata, ada tertulis. Ada tertulis. Ada tertulis. Kebohongan dilawan bukan dengan perasaan, tetapi dilawan dengan kebenaran. Dan saudara temukan kebenaran hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ayo kita tepuk tangan meriah bagi dia. Mari kita berdiri bersama-sama. Terimalah pengurapan sebagai tanda. Saya imani saudara, engkau dipedulikan, engkau diurapi. Engkau diproteksi, engkau diurapi. Engkau diluputkan dari maut dengan urapan yang dari Tuhan. Karena roh yang ditaruh Tuhan di dalammu lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Bubuhkan kuasamu pada minyak urapan ini jika dioleskan di dahi kami. Engkau memberikan engkau memberikan taf, engkau memberikan tanda darah. Engkau memberikan urapan di dahi kami dengan urapan yang baru. Kami terima, kami dipedulikan, kami dikasihi.
Kami terima kebenaran Tuhan dalam Yesua Tuhan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan saudara maju sekarang. Majulah, maju. Yang di atas balkon tetap di atas, kami akan naik ke atas. Setiamu padaku, selalu
takkan habis, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidup, tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah, selamanya, selamanya Kau ku sembah, selamanya Kau ku